Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan respons atas terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru Iran Senin waktu setempat. Ia bahkan berjanji memberikan dukungan tak tergoyahkan kepada putra Ayatullah Ali Khamenei yang tewas saat serangan AS Israel ke Iran 28 Februari. Ia pun menyebut bagaimana saat ini Iran menghadapi situasi sulit. Karenanya ia memberikan pesan khusus kepada Mojtaba yang menekankan saat Iran menghadapi agresi bersenjata, masa jabatan pimpinan Iran di posisi tinggi ini pasti akan membutuhkan keberanian dan dedikasi yang besar. Dalam pernyataan pers resmi Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta yang diterima pada Senin, disebutkan bahwa Mojtaba Khamenei terpilih dengan perolehan lebih dari 85% suara anggota Majelis Pakar. Pemilihan ini merujuk pada pasal 107 dan 108 Konstitusi Republik Islam Iran untuk masa jabatan 8 tahun. Dengan adanya pengganti Khamenei, Kedutaan Besar Iran menegaskan bahwa transisi kepemimpinan ini tetap berjalan kokoh. Sesaat setelah penunjukan tersebut, Iran langsung mengaktifkan langkah militer strategis di bawah komando baru. Dalam update yang sama, Iran memaparkan dampak signifikan dari serangan AS dan Israel selama 10 hari terakhir. Hingga saat ini tercatat lebih dari 1.300 anak-anak dan warga sipil tewas. Ya, kita ke hot news yang kedua. Pasukan Israel Defense Forces atau IDF mengancam akan menargetkan siapapun yang menggantikan Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran. Ancaman ini muncul di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah pasca kematian Khamenei dalam gelombang serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari lalu. Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun resmi berbahasa Farsi, IDF memperingatkan bahwa Israel akan terus memburu para tokoh yang terlibat dalam proses penunjukan pemimpin baru Iran. Menurutnya, tangan negara Israel akan terus mengejar setiap penerus dan setiap orang yang terlibat dalam pengangkatannya. Militer Israel juga menegaskan tidak akan ragu menargetkan para ulama yang berperan dalam proses pemilihan tersebut. Sebelumnya, Majelis Pakar Iran, lembaga ulama yang memiliki kewenangan memilih pemimpin tertinggi, mengumumkan pada Senin bahwa Mojtaba Khamenei, putra dari Ali Khamenei, terpilih sebagai penerus. Keputusan tersebut diambil setelah sekitar sepekan pertimbangan sejak wafatnya pemimpin sebelumnya. Kita ke informasi hot news yang ketiga. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang melawan Iran akan segera berakhir dan memprediksi harga minyak dunia akan turun dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut disampaikan Trump di tengah gejolak pasar energi global akibat konflik yang melibatkan Iran dan Israel. Ia menambahkan bahwa operasi tersebut telah melemahkan kekuatan militer Iran secara signifikan. Menurut Trump, militer AS dan sekutunya telah menghancurkan berbagai aset militer Iran, termasuk armada laut, angkatan udara, serta sistem pertahanan udara negara tersebut. Optimisme Trump muncul di tengah lonjakan harga minyak dunia yang sempat menembus lebih dari $100 Amerika Serikat per barel atau sekitar 1,68 juta rupiah per barel. Kenaikan harga terjadi karena kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah. Meskipun demikian, Trump tidak memastikan perang akan berakhir dalam waktu yang sangat dekat. Saat ditanya apakah konflik akan selesai dalam minggu ini, ia menjawab tidak. Namun menegaskan bahwa perang akan berakhir segera. Ia juga memperingatkan bahwa AS dapat melancarkan serangan tambahan jika dianggap perlu. Ketegangan meningkat setelah pejabat Iran memperingatkan bahwa kapal tanker minyak yang melintas melalui Selat Hormuz beresiko menjadi target serangan. Jalur tersebut merupakan salah satu rute pengiriman minyak mentah paling penting di dunia yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak global setiap hari. Kini kita beralih ke informasi hot news terkait perkembangan dari dalam negeri. Kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak dan remaja di Indonesia tengah menjadi sorotan. Aturan ini turut mendapatkan perhatian Presiden Prancis Emmanuel Macron. Melalui akun resminya di platform X, ia membagikan ulang unggahan kantor berita AFP yang membahas aturan tersebut. Dalam komentarnya, Macron menyampaikan dukungannya atas kebijakan tersebut. Ia mengunggah cuitan tersebut pada 6 Maret, tepat saat Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi
resmi menerbitkan aturan baru soal penggunaan sosial media bagi anak dan remaja. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan regulasi ini merupakan aturan turunan dari peraturan pemerintah Tunas yang mengatur pembatasan akses anak terhadap platform digital berisiko tinggi. Dengan aturan ini, Indonesia disebut menjadi negara non-barat pertama yang menerapkan kebijakan penundaan akses anak ke ruang digital berdasarkan usia. Menurut Mutia, kebijakan tersebut diambil karena meningkatnya ancaman yang dihadapi oleh anak-anak di internet, mulai dari paparan konten pornografi, perundungan cyber, hingga penipuan daring dan kecanduan platform digital.